sebahagian dari harta mereka, dari harta orang-orang yang kaya, tutahhiru, untuk mensucikan mereka, membersihkan harta-harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan serta mensucikan hati-hati mereka. Dalam ayat lain juga disebutkan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta orang-orang kaya itu ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu juga pernah berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakat al-fitri tuhmatan lil masakin." Dalam riwayat lain disebutkan so'an min tamrin. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memfardukan. Apa yang difardukan? Zakat fitri sebagai makanan orang-orang miskin. Dalam riwayat lain itu so'an, satu so'. Berapa itu satu so'? Sebenarnya satu so' itu adalah 2,43 kilogram beras. Lalu setelah melakukan penelitian, pendalaman, majelis tarikh itu mengambil yang ikhtiar, mengambil kehati-hatian sehingga dibulatkan menjadi 2,5 kilogram beras. Yang harus kita ketahui bahwa memang di kalangan mazhab itu ada perbedaan terkait dengan kapasitas. Nah, sehingga kita di Indonesia ini juga beragam. Ada yang 2,40, satu so' itu 2,4 kilogram berasnya. Ada yang 2,7 kilogram berasnya. Ada juga yang sampai 3,5. Nah, kalau lajismu kita itu mengambil apa yang diedarkan oleh MUI, yaitu 2,7. Nah, jadi pertanyaannya adalah tarjih itu menetapkan sebagai bentuk ikhtiar itu 2,5. Tapi lajismu itu 2,5. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Lajismu itu walaupun bagian dari Muhammadiyah, tetapi dia milik umat Islam. Nah, sehingga penetapan yang sesuai apa yang berlaku di kita yang sedang itu adalah sesuai dengan ketetapan Allah. Maka itulah kemudian yang ditetapkan oleh majlis. Karena itu siapapun tanpa tersekat oleh ormas dia bisa berzakat ke majlis. Nah, menurut informasi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berzakat, berinfak ke majlismu itu justru lebih banyak dari kalangan luar Muhammadiyah. Padahal mereka tidak ada kepentingan untuk membesarkan Muhammadiyah.
mestinya itu menjadi tamparan bagi warga Muhammadiyah. Kita yang memiliki tujuan untuk memperbesar persyarikatan, untuk kemudian mengembangkan berbagai gerakan. Nah itu kalau misalnya tidak terpacu untuk berzakat, berinfak lagi semua, maka itu tamparan bagi kita. Kalau orang lain saja yang tidak memiliki kepentingan justru berinfak, berzakat lagi untuk kepentingan pembesaran Muhammadiyah dan gerakan-gerakan, kenapa kita tidak lakukan? Nah ini tentu patut menjadi renungan kita bersama. Kemudian Muhammadiyah itu mempopulerkan istilah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Walaupun itu berasal dari akar kata yang sama, tetapi memiliki penekanan yang berbeda. Kalau fitri itu kan berbuka, artinya zakat fitri itu adalah zakat wajib atau sedekah wajib yang dikeluarkan di akhir Ramadan karena sebab berbuka. Sebab berbuka itu artinya setelah pembayaran Idul Fitri tidak ada lagi puasa wajib, ya, sebagaimana puasa Ramadan, maka disebutkan zakat. Jadi zakat disebabkan karena berbuka. Di samping itu penggunaan ini dipopulerkan karena memang bahasa hadis seperti itu, zakat. Adapun fitrah itu kan artinya kesucian, ya, ada kesucian. Jadi ada yang menerjemahkan bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang menandai kesucian. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang berpuasa sebulan penuh di ujungnya pasti suci? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena itu konteks kesuciannya itu gimana? Nah jadi populernya itu adalah zakat fitri. Nah itu dipersyariatkan. Kemudian Bapak Ibu, zakat fitri dalam pandangan tarjih itu boleh dalam bentuk beras, boleh dalam bentuk kurma, boleh dalam bentuk kismis, dan boleh juga dalam bentuk uang. Yang menjadi pertanyaan itu, boleh nggak orang berzakat fitri dalam bentuk sembako? Perlu didiskusikan. Kenapa ini perlu diangkat dan perlu didiskusikan? Karena ketika kita menerima kebolehan berzakat fitrah dengan uang, orang yang menerima zakat fitrah dengan uang itu biasanya kan tujuannya beli minyak goreng, tujuannya beli iwak, tujuannya beli macam-macam. Untuk apa? Untuk dimakan di hari raya. Sementara sembako itu lengkap, ada telurnya, ada susunya. Tetapi sampai sekarang tidak ada ulama yang membahas. Walaupun mereka menerima kebolehan berzakat dengan uang, tetapi belum ada pembahasan terkait bolehnya berzakat dengan sembako. Nah ini mestinya perlu dipikirkan, karena ini persoalan aktual, persoalan aktual. Kemudian ada juga yang mempermasalahkan uang. Rasulullah itu tidak pernah berzakat pakai uang. Kita jawab bahwa orang-orang di zaman Nabi itu, nabinya saja itu berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan riwayat mengatakan Nabi itu meninggal dunia sementara baju besinya itu masih tergadai di tangan orang-orang yang presidennya itu bawa. Lalu bagaimana dengan rakyat? Memang ada segelintir sahabat bisa dihitung dengan jari yang kaya. Tetapi pada umumnya rakyat Muslim Madinah pada saat itu berada di bawah garis kemiskinan. Nah sehingga yang mereka lebih hajatkan itu bukan uang, tapi makanan pokok. Karena itulah yang mereka hajatkan. Andai kata dibayar pakai duit itu untuk apa? Memang ada pasar dia Nabi, tetapi tidak seperti pasar kita yang sampai hari itu ada waktunya. Menjadi pertanyaan itu, ketika kita bayar pakai duit saat itu, sementara pasarnya butuh, itu kemana bisa? Nah pandangan-pandangan ini itu dilihat oleh Abu Hanifah, tetapi tidak terbaca oleh tiga imam. Sehingga fatwa yang keluar itu kemudian berbeda. Tiga imam tidak boleh membayar
pakai uang, sementara Abu Hanifah membolehkan. Cuma orang belum pernah mendengar ada imam yang membolehkan zakat sama. Tapi itu perlu dibahas. Perlu di. Karena kalau kita zakat pakai uang, belum tentu orang yang menerima zakat uang itu bisa memenuhi kebutuhan hari rayanya dengan uang yang sejumlah segitu. Ada beras, tapi duitnya tidak cukup untuk membeli. Kan tidak mungkin hari raya itu makan beras. Ini perlu di. Kemudian Bapak Ibu, dalam fatwa tarjih itu apabila amil zakat, zakat itu oleh amil zakat itu menemui kesulitan dalam pendistribusian, misalnya hujan, sehingga tidak bisa ditunaikan sebelum sholat Idul, maka itu boleh ditunaikan setelah Idul Fitri, dengan catatan zakat kita itu sudah masuk amil. Karena ketika zakat kita sebagai muzaki sampai ke tangan amil, diterima oleh amil, maka posisi amil itu sebagai wakil dan mustahik. Sehingga kapanpun dia membagikan, karena sudah dimiliki secara perwakilan, maka itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika kita sendiri yang mengeluarkan. Ternyata kita lupa, baru ingat setelah selesai dari sholat Idul Fitri misalnya. Maka itu hukumnya sedekah biasa. Artinya dia punya utang, tahun depan dia wajib membayar zakat fitrah wakaf. Karena yang ada ini itu dianggap sedekah biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tegaskan lagi bahwa biasanya menjelang Idul Fitri, malam Idul Fitri, biasanya ada bentukan-bentukan amil di mushola, di langgar, di majelis-majelis taklim. Yang perlu kita tegaskan bahwa mereka itu bukan amil yang sah. Dalam arti mereka tidak berhak untuk mendapatkan bagian zakat, karena mereka posisinya hanya sebagai amil, bukan amil. Karena amil yang sesungguhnya yang memiliki hak untuk menerima zakat sebesar 1/8% dari keseluruhan zakat yang terkumpul, itu adalah orang yang ditunjuk secara resmi yang bekerja sepanjang tahun untuk mengurus zakat. Baik mereka yang bekerja di hadapan komputer, mengumpulkan zakat, membagikan zakat, nah itu mereka berhak untuk menerima, karena mereka ditunjuk secara resmi. Nah, oleh karena itu kita menghimbau untuk menghidupkan ayat. Ayat itu kan ada menyuruh khudh min amwalihim. Jadi untuk menghidupkan ayat itu ke dalam kehidupan nyata, maka marilah kita berzakat ke lembaga yang ada zakat. Kalau bisa itu jangan lagi berzakat sendiri, tapi ini sudah ada lembaga. Nah, berzakatlah ke lembaga yang resmi. Kalau kita di jadi kalau kita sudah serahkan, aman. Terserah nanti Majlis itu membaginya kapan, itu urusan Majlis. Yang penting kita sudah selesai. Kemudian yang terakhir, yang wajib zakat itu pertama muslim. Ya, ini ada video mereka. Tidak sah berzakat kepada orang yang tidak sholat. Kita lihat, kita mencoba memahami, oh ternyata alasan orang yang mengatakan tidak sah berzakat kepada orang yang tidak sholat itu karena orang yang tidak sholat itu dianggap kada pintar, ghairu rasyid, kada pintar. Karena dianggap kada pintar, maka memberikan zakat kepada mereka itu tidak sah. Nah, kalau misalnya kita berangkat dari kerasyidan, orang yang kada pintar karena tidak rasyid misalnya dianggap tidak sah diberikan zakat, maka konsekuensinya orang yang tidak sholat itu satu, akad sewa menyewanya tidak sah, akad jual belinya tidak sah, akad muamalatnya tidak sah. Kenapa? Karena orang pintar, orang yang kada pintar itu tidak sah akadnya. Orang yang kada pintar itu kada sah akadnya. Nah, oleh karena itu mestinya kita hanya bisa mengatakan bahwa
ketika ada dua orang Islam sama-sama miskin, yang satu sholat, yang satu tidak sholat, maka utamakan berikan zakat itu kepada yang sholat, sebagai bentuk pelajaran kepada muslim yang tidak sholat. Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang tidak sholat itu tidak sah diberikan zakat karena mereka sudah tidak lagi muslim. Jadi jawabannya adalah Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang tidak sholat itu ada dua. Pertama, orang yang tidak mengakui, menolak kefarduan sholat, maka orang ini hukumnya kafir karena dia menolak kefarduan sholat. Tapi kelompok yang kedua, orang yang tidak sholat, dia mengakui bahwa sholat itu wajib, tetapi dia malas untuk mengerjakan sholat, maka ini adalah kelompok orang yang berdosa besar. Nah, pelaku dosa besar itu tidak dikeluarkan dari keislaman, sehingga dia tetap sebagai muslim dan berhak untuk mendapatkan zakat apabila memenuhi syarat. Pertanyaannya adalah, apakah kita tahu orang yang tidak sholat itu apakah mengingkari kefarduannya atau sekedar malas? Kalau misalnya kita tahu bahwa mereka meninggalkan sholat betul-betul karena menolak kefarduan sholat, maka orang yang seperti ini tidak sah diberi zakat, sekaligus apabila mati itu tidak boleh disolatkan. Alih-alih kita berpahala, justru kita berdosa karena mensolatkan orang yang mengingkari hukumnya wajib untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, orang yang wajib zakat itu adalah orang yang menunggui akhir Ramadan dan menunggui awal Syawal. Artinya bila cuma salah satu yang ditemui, maka dia tidak wajib berzakat. Contohnya, ada orang yang berpuasa sampai akhir Ramadan, di waktu asar dia meninggal dunia. Berarti orang ini hanya menemui akhir Ramadan tapi tidak menemui awal Syawal. Awal Syawal itu kan ditandai dengan tenggelamnya matahari. Maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrah karena tidak menemui dua waktu akhir Ramadan dan awal Syawal. Begitu juga apabila ada seorang perempuan yang melahirkan setelah tenggelamnya matahari, berarti orang ini, bayi itu hanya menemui awal Syawal tapi tidak bertemu dengan akhir Ramadan, maka kuitannya itu tidak wajib membayarkan zakat. Nah, ini dua kelompok yang wajib membayar zakat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai ringkasan. Mudah-mudahan bermanfaat.